Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulihil kirim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah salat subuh kita lanjut ngaji fikih. Sebelumnya kita awali dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi jami'an ikhwan bi alaihi wasallam wa syahada'i salihin wa malaikatihi. Wa syaikhan zaran bil ma'amil syamma Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Zainuddin Al-Malibari wa ila Abdul Rahim ibn Al-Mughni. Allahumma fa'na bi ulumi fi dharini al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kemarin bahas tentang air musta'mal. Kemarin sedikit sudah kita singgung tentang air musta'mal, bahwa dari awal ya, bahwa air itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk bisa melaksanakan atau memenuhi syarat sholat. Yaitu diantara syarat sholat adalah suci dari najis ataupun dari hadas. Nah, cara mensucikan inilah sebagai maksud. Kita perlu cara mensucikannya. Cara mensucikannya itu sebagai maksud, yaitu wudu, menghilangkan najis, kemudian mandi. Ataupun tayamum nanti ada. Kemudian ada wasilah, ada perantara untuk mencapai maksud, mencapai tujuan, yaitu wudu atau mandi. Maka wasilah yang bisa digunakan atau perantaranya adalah air. Maka tentu airnya tidak semua air bisa digunakan untuk berwudu. Ada yang bisa digunakan untuk wudu, ada yang tidak bisa. Yang bisa digunakan untuk wudu, yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Atau yang kemarin sudah kita ringkas, setiap air yang bersumber dari bumi ataupun yang turun dari langit dengan bentuk aslinya. Maksudnya ya, bagaimanapun dia baunya ataupun warnanya, itu kalau memang asli bersumber seperti itu, maka itu termasuk air mutlak dan bisa digunakan untuk thaharah atau bersuci. Nah, kemudian ada air yang suci tapi makruh untuk digunakan, yaitu kemarin air musyammas, air yang terkena panas matahari, kemudian di wadah yang dicetak dari besi, di tempat yang memang panas, dan digunakan di waktu yang panas itu juga. Nah, itu suci dan mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Nah, sekarang air yang suci airnya, tetapi tidak bisa digunakan. Karena kan sebab sudah dipakai, ini namanya air musta'mal. Nah, air musta'mal ini ada dua macam. Yang pertama bisa musta'mal atau habis digunakan untuk kegiatan bersuci yang wajib. Yang kedua musta'mal atau habis digunakan untuk kegiatan toharoh dari najis, menghilangkan najis. Yang pertama itu untuk bersuci dari hadas, seperti wudu atau mandi, itu kan tetap suci airnya. Nah, kemudian juga yang kedua musta'mal, setelah digunakan untuk menghilangkan najis, untuk membasuh najis. Yang kemarin sudah sempat kita singgung adalah musta'mal, air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas, baik itu wudu ataupun mandi. Nah, syaratnya satu air itu dia memenuhi kriteria musta'mal, itu yang pertama dia sudah terpisah dari anggota badan yang dibasuh. Misalkan wudu,
Anggota badan yang dibasuh adalah wajah. Maka syaratnya air itu berstatus mustakmal adalah dia sudah lepas dari area wajah. Yang pertama. Yang kedua, kegiatan bersucinya adalah kegiatan yang wajib. Kalau itu tidak wajib, maka airnya yang jatuh itu, yang sudah ternetes dari anggota badan yang dibasuh itu, tidak berstatus mustakmal. Kalau kita lihat kata-kata wajib ini berarti kalau misalkan membasuh wajah, kita gambarkan membasuh wajah, maka yang disebut sebagai air mustakmal itu basuhan pertama saja. Dengan syarat basuhan pertama sudah rata loh ya. Nah, basuhan pertama, kemudian seluruh wajah, seluruh area wajah sudah rata semua. Nah, itulah basuhan yang wajib. Karena basuhan kedua dan ketiga itu tidak dikatakan wajib, tetapi sunnah. Sehingga basuhan sunnah itu air basuhannya, air yang netes dari situ, itu tidak dikatakan mustakmal. Atau wudunya itu wudu bukan menghilangkan hadas, tetapi wudu tajdid. Tajdid itu memperbaharui wudu. Saya masih punya wudu, tapi saya wudu lagi. Ini namanya tajdid. Ini memperbaharui wudu. Itu sunnah, tidak wajib. Maka walaupun basuhan pertama pun, itu pun tidak berstatus mustakmal. Itu air-air yang netes dari basuhan pertama itu. Wallahu a'lam. Kemudian itu pun airnya juga air yang sedikit. Airnya air yang sedikit. Kalau air itu air yang banyak, maka tidak berpengaruh. Maksudnya air sedikit bagaimana? Air yang kurang dari 2 kullah. Air yang kurang dari 2 kullah. Nanti akan kita bahas seberapa banyak 2 kullah itu. Sekarang kita bahas yang mustakmal yang kedua. Wa ammal mustakmalu, adapun air yang telah dipakai, mustakmal itu air yang telah dipakai fi izalatin najasati, dalam proses menghilangkan najis, fayunzuru fihi, maka bisa diperinci. Ini fasala anil mahallil maghsul, kalau air itu sudah terpisah dari tempat yang dibasuh. Mutaghayyiran ahadu awsafihi, dalam kondisi air itu berubah salah satu sifat-sifatnya. Sifat air ada 3, baunya, rasanya, warna. Bau, rasa, warna. Salah satu kok berubah. Ketika belum dibasuhkan, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna. Begitu setelah dibasuh, kok berubah. Misalkan basuh, ini kena najis, kemudian ada air, kita basuhkan. Air yang netes ini, itu setelah terpisah dari tempat yang dibasuh, kemudian netes, itu kok berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau ataupun rasa, fahuwa mutanajjisun mutlaqan, maka tentu itu air yang mutanajjis. Air yang mutanajjis, air yang terkena najis. Istilahnya lain. Najis dengan mutanajjis itu berbeda. Kalau najis itu murni najis, kencing, kemudian kotoran, darah itu najis. Nah, kemudian air yang terkena najis atau barang yang terkena najis itu istilahnya dalam fikih mutanajjis. Maka tadi istilahnya kalau air itu terpisah atau terlepas dari bagian yang dibasuh dari najis, kemudian kok berubah ternyata salah satu sifatnya, maka air itu statusnya mutanajjis. Mustakmal dan mutanajjis gitu. Mustakmal karena sudah habis dipakai, dan mutanajjis karena pengaruh najis itu. Qalilan kanal ma'u au katsiran, baik air itu banyak ataupun sedikit. Kalau berubah, nampak perubahannya, maka statusnya mutanajjis. Tentu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Wa kadzal mahallul maghsulu, begitu juga area yang dibasuh, fahuwa baqin ala najasatihi, maka area yang dibasuh itu juga tetap najis. Fahuwa baqin ala najasatihi, maka area yang dibasuh itu juga
masih kondisinya najis. Maka ini penting ya dalam praktek menghilangkan najis. Kalau misalkan di lantai dan semacamnya, itu yang pertama kali kita harus perhatikan adalah menghilangkan benda najisnya itu. Benda najis itu kita hilangkan. Misalkan ada ompol di lantai, maka nggak boleh langsung kita siram gitu saja. Kalau kita siram langsung itu ompolnya, maka airnya bercampur dengan kencing itu sekaligus najis sehingga najisnya melebar. Maka yang pertama kali adalah hilangkan dulu itu bentuk najisnya itu. Mungkin dilap pakai pel ataupun kain dan seterusnya sampai hilang. Kemudian biarkan dulu mengering. Biarkan dulu kering. Setelah kering baru kemudian kita siram. Setelah kering baru kita siram. Sehingga nanti air yang setelah digunakan itu tadi tidak terkena najis. Maksudnya tidak terkena najis sampai berubah salah satu sifat-sifat. Itu begitu juga dengan ada kotoran hewan ataupun ada kotoran kucing misalkan. Nah, maka yang pertama kali jangan langsung disiram, tetapi mesti dihilangkan dulu itu bendanya, dilap sampai pakai tisu atau apa sampai hilang. Kemudian biarkan dulu mengering, karena nanti kalau basah itu pengaruh. Sampai mengering baru kemudian disiram. Disiram itu maksudnya tadi ya, air yang sudah terlewat atau melewati area yang dibasuh. Jadi kalau tadi contohnya yang saya contohkan ini kemudian disiram dari atas, air yang netes itu air mustakmal. Nah kalau di lantai gimana yang menandakan air yang mustakmal itu? Ya pokoknya yang sudah lewat dari area yang dibasuh. Gitu. Ini area yang dibasuh, kemudian saya siram. Kemudian air yang sudah lewat dari area sini itu namanya air mustakmal. Gitu. Jadi maksudnya terpisah tuh dari area yang dibasuh, bukan harus terpisah dari lantainya, enggak. Tetapi dia terpisah dari area yang dibasuh. Itu penting untuk diperhatikan. Jadi kalau air itu setelah digunakan untuk membasuh najis, ternyata kok berubah salah satu sifatnya, sebab najis itu tentu dia namanya air mutanajis. Kemudian kalau tidak berubah, maka sekarang kita lihat wa illam yataghayyar. Kalau tidak berubah, nudhirat, maka diperinci lagi. Fa in kana qullataini, kalau airnya itu sebanyak 2 kulah, banyak sekali airnya, fa aktsar atau lebih, fa huwa tahirun mutahhirun la yu'athiru fihi al-isti'malu, maka dia tetap tahir mutahhir, suci dan mensucikan, tidak terpengaruh dengan isti'mal, tidak pengaruh dengan penggunaan tadi untuk menghilangkan najis. Kalau airnya berapa? 2 kulah. 2 kulah itu banyak loh. Wa in kana dunahuma, sekarang kalau air itu enggak sampai 2 kulah, sedikit. Gitu. Fa in fasala 'anil mahallil maghsul. Kalau dia sudah lewat atau sudah terpisah dari area yang dibasuh. Wa qatahu radzalikal mahallu. Dan area yang dibasuh itu sudah suci, sudah bersih. Ya, seperti tadi bi anzalat ainun najasah. Maksudnya bersih itu sudah hilang ainun najasah, benda najisnya sudah hilang. Wa sifatuha, sifat-sifatnya sudah hilang. Dicium itu sudah tidak bau lagi di mana? Di lantai itu kalau misalkan habis ada kencing, dilap sampai kering, kemudian dicium itu sudah tidak ada, sudah tidak tercium baunya, warnanya ataupun rasanya. Walam yataghayyarul ma', dan air tidak berubah. Fahuwa tahirun ghairu mutahhirin. Maka air yang sedikit ini, maka tahirun suci, ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa untuk bersuci. Tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Allahu Akbar. Tadi contohnya kalau airnya banyak, air 2 kulah. Sekarang kalau airnya sedikit, kita kan kalau basuh air di lantai kan tidak sampai ngabisin sejeding atau seember ya. Nah, paling satu gayung itu. Nah, itu kan air sedikit itu. Maka air yang setelah digunakan untuk basuh itu dan kondisi area basuhan itu sudah suci, sudah tidak ada benda najisnya,
maka air yang sudah lewat itu namanya air mustakmal. Berarti dia statusnya tohir, suci air itu, enggak apa-apa, enggak dilap pun enggak apa-apa itu. Suci, tetapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci yang lain. Gitu. Tidak bisa digunakan untuk wudu ataupun bersuci yang lain. Jadi dipahami ya. Kemudian yang kedua apa namanya wal kullatani. Berapa sih dua kullah itu? Bil wazni kalau dengan ukuran wabil misahah fil ina'il murabba. Kalau ukuran wadah yang bentuknya kubus. Dhira'un wa rubu', satu dhira' dan seperempat. Satu dhira' itu segini. Satu dhira' ini segini. Satu dhira' dan seperempat. Satu dhira' dan seperempat. Paling segini ya. Satu dhira' seperempat. Tulan wa ardon wa umqan. Panjangnya, lebarnya, dalamnya. Bidhira'il yadil mu'tadilati, dengan dhira'nya tangan yang sedang. Tangan yang sedang, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Wa fil mudawwari, kemudian kalau di wadah yang bentuknya silinder, dhira'un min sa'iril jawanibi, adalah satu dhira' segini, satu ini, min sa'iril jawanib, dari seluruhnya. Diameternya segitu, kemudian tingginya juga sama satu dhira'. Wa dhira'ani wa nisf, oh enggak. Maksudnya tadi dhira'un itu diameternya. Wa dhira'ani wa nisfun, kemudian dua dhira' setengah, umqan bi dhira'il adami, tingginya itu dua dhira' setengah. Dua dhira' setengah. Dua dhira' ini setengah. Wa humal an, itu kalau ukuran apa namanya pakai perkiraan. Wa humal an ma yusawi, sekarang ini kira-kira mi'atan wa tis'ina litron takriban, yaitu 190 liter. 190 liter. Au si'atu muka'abin, atau sepenuh wadah kubus, ulu harfihi yang panjang sisinya itu 60 cm. Kalau pakai ukuran centimeter, kemudian kubusnya itu wadah kubus itu, maka kalau panjang sisinya seluruhnya itu 60 kali 60, kemudian full, itulah kurang lebih 2 kullah. Atau kalau pakai liter 190 liter. Itu minimal 2 kullah. Kalau sudah air itu sudah 2 kullah, maka nanti dia lebih aman terkena najis, asalkan tidak berubah, maka dia tidak najis, tidak mutanajis. Tapi kalau sampai berubah, baru dia tetap. Tapi kalau air kurang dari 2 kullah, air segayung atau setengah ember begitu, kemudian kemasukan najis, walaupun tidak berubah, cuman kemasukan kencing setetes begitu, dan ada yang berubah kok, baunya nggak berubah, warnanya juga nggak berubah, cuma setetes. Tapi karena dia cuma sedikit airnya, kurang dari 2 kullah, maka itu statusnya mutanajis. Itu perbedaan antara air 2 kullah dan kurang dari 2 kullah. Ini bisa dipahami ya? Ada yang bertanya? Air mustakmal? Oke. Kita itu pinggirnya ada musola. Terus waktu hujan biasanya berabur atau berubah airnya. Waktu hujan airnya berubah. Air di mana tuh airnya? Oh, sungai. Air sungai berarti. Ya, otomatis sholat di sungai itu. Kalau air sungai besar, itu tentu kan lebih dari 2 kullah ya. Lebih dari 2 kullah. Dan itu pun perubahannya bukan karena perubahan najis. Perubahan najis. Dan itu perubahannya nanti kan kita bahas. Perubahannya sebab perkara suci. Tanah itu kan suci tuh. Perkara suci yang memang air itu tinggal di situ. Air itu tinggal di danau ataupun di sungai. Maka itu tidak berpengaruh. Nggak masalah. Tetap suci dan mensucikan. Boleh. Walaupun coklat kayak gimana. Tapi memang karena air itu berubahnya dengan sesuatu yang air itu ada di situ gitu. Contoh misalkan kalau kayak kolam-kolam di beberapa masjid ada pakai kolam besar gitu ya. Kemudian karena kena matahari dan lama sampai hijau berlumut. Gimana itu? Lumut itu kan suci.
sehingga air itu berubah dengan sebab lumut itu. Kan air itu memang tinggal di situ gitu loh, bukan sebab lain, bukan sebab yang eksternal. Nah, kemudian bagaimana? Maka itu tetap suci mensucikan, karena itu lumut itu suci dan memang air itu tinggal di situ, nggak bisa menghindar. Itu tetap suci mensucikan. Ada lagi? Memperbaharui. Baik, kalau wudhu begini, ada kaidah fikih namanya al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Saya yakin sudah wudhu sekarang ini. Kemudian saya ragu, saya sudah batal belum tadi ya? Yakinnya sudah wudhu, ya kan? Yakinnya masih ada wudhu, suci. Ragunya sudah batal belum ya? Maka statusnya apa? Suci. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan hanya bisa hilang, hanya bisa berubah hanya dengan keyakinan juga gitu. Saya yakin sudah buang angin misalkan, maka itu jelas. Akhirnya statusnya berarti suci. Jadi kalau ya tinggal di mana yang yakin. Kalau yakin masih suci maka statusnya suci, masih wudhu. Kalau yakinnya itu sudah batal, ya tentu sudah batal. Sehingga kalau misalkan masih ada wudhu, kemudian mau wudhu lagi, maka nanti status wudhunya itu wudhu sunnah, wudhu tajdid. Wudhunya wudhu memperbaharui wudhu. Baik, sedikit lagi, ini far'un fi niyatil iqtiraf. Cabangan, pembahasan cabangan dalam niat iqtiraf. Iqtiraf itu artinya niat untuk menjadikan tangan itu sebagai gayung. I'lam ketahuilah annahu lam yarid fi niyatil iqtiraf khabarun wala athar. Terkait niat iqtiraf, ini pembahasan para ulama fikih. Niat iqtiraf menjadikan tangan ini sebagai gayung untuk mengambil air, tidak ada khobar wala athar, tidak ada hadisnya maksudnya. Wala nasu 'alaiha Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga tidak menjelaskan secara jelas. Wala ashabuhu radhiyallahu anhum, begitu juga para ashab, orang-orang yang di bawah beliau. Wa inna mastanbatuhal mutaakhirun, tapi para ulama mutaakhirun yang selepas-lepasnya beliau ini, para ulama ini, wa tabi'ahumul ashab, dan diikuti oleh ashabus Syafi'i. Wa ikhtalafal ulama fiha ala wajhain. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang niat iqtiraf ini, niat menjadikan tangan ini sebagai gayung. Kan biasanya wudhu itu kan yang sekarang sering kita pakai, yang sering kita praktekkan adalah wudhu di pancuran atau di keran gitu. Tetapi banyak sekali ya di beberapa tempat juga wudhu itu di kolam. Wudhu itu di kolam, sehingga kita mengambil air itu kemudian untuk wudhu. Nah, kolam ini kan juga beda-beda. Kolam itu ada yang kolam yang 2 kulah besar, ada yang lebih ya, 2 kulah lebih, ada yang kurang dari 2 kulah. Mungkin kita wudhu di ember kecil atau bagaimana. Maka itu pengaruh. Maksudnya air itu kalau antara 2 kulah dan tidak 2 kulah itu ada pengaruhnya gitu. Yang pertama, annaha tajibu. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa niatul iqtiraf itu wajib. Wa hadza qaulul jumhur, ini pendapat mayoritas para ulama. Fa'alaihi, kalau kita mengikuti pendapat ini, mata adkhalal muhdithu yadahu fil ma'il qalil, ketika orang yang mau wudu itu memasukkan tangannya ke air yang sedikit. Berarti kan catatannya air yang sedikit. Berarti yang kurang dari 2 kulah. Ba'da tathlifi wajhihi, setelah basuh wajah selama 3 kali, atau ba'da ghuslihi marratan, atau setelah menyempurnakan selesai dari basuhan wajah, bila niatil iqtiraf, kalau dia tanpa niat iqtiraf, tanpa niat menjadikan tangannya itu sebagai gayung,
wala qasdi akhdhil ma'i li gharadin akhar. Dan juga tidak niat untuk mengambil air itu untuk tujuan lain seperti kasyurbi seperti minum, wa nahwi dan semacamnya. Sharal ma'u musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi. Air itu menjadi musta'mal kalau digunakan untuk anggota selain tangan. Amma bin nisbati li yadihi fala yasiru musta'malan. Adapun untuk tangannya maka tidak jadi musta'mal. Falahu ayyaghsila bima fiha baqiya sa'idiha. Perhatikan, jadi gini. Kalau musta'mal, ini kaitannya dengan musta'mal. Air itu cuma sedikit. Air seember cuma sedikit. Kemudian kita tentu bersucinya atau berwudunya langsung dengan ngambil air dengan tangan, bukan di pancuran. Untuk membasuh wajah kita ambil, tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian setelah selesai basuhan wajah kita basuh apa? Basuh tangan, basuh tangan. Maka tadi sebagaimana kaidah yang tadi, bahwa air itu musta'mal ketika digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib. Kemudian setelah kita basuh wajah, kemudian kita basuh tangan. Lah tangan nih kok kita sempat masuk, tangan ini kan masuk ke dalam ember, berarti kan tangan langsung terbasuh, tangan langsung terbasuh. Kalau kita nggak niat ightiraf, menjadikan tangan ini sebagai gayung, ketika masuk ini istilahnya bahasanya gini ya. Ini saya belum basuh tangan loh ya, gitu. Cuman ini saya mengambil saja, menjadikan tangan ini sebagai gayung, kemudian untuk membasuh anggota yang lain. Tapi kalau kita nggak niat itu, maka air yang sedikit itu berubah menjadi musta'mal. Sebab apa? Karena basuhan waktu pertama kita membasuh tangan, masuk tangannya, maka sudah menjadi musta'mal. Tapi kalau kita niat ightiraf, niat ini saya belum basuh tangan, tapi saya ngambil saja, jadikan tangan ini sebagai gayung, kemudian digunakan untuk membasuh. Maka itu tidak, yang menjadi musta'mal itu maksudnya air yang di ember. Adapun yang ini tetap ini jadi musta'mal yang netes dari tangan ini. Jadi posisinya itu memang hanya pengaruhnya ketika basuh tangan. Karena basuh tangan, kalau basuh yang lain enggak. Jadi dia sorul ma'u musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi. Untuk air yang setelah tangan, maka itu menjadi musta'mal. Itu kalau kita mengikuti pendapat pertama yang wajib, yang mewajibkan niat ightiraf, niat untuk menjadikan tangan sebagai gayung. Jadi pahami ya? Agak rumit ya. Kemudian wa hakadha yuqalu fil junubi wal haid. Begitu juga orang yang junub dan haid, wa nahwihima dan semacamnya. Fama ta'adkhala yadahu fil ma'il qalil. Ketika dia masukkan airnya di air yang sedikit, masukkan tangannya ke air yang sedikit, ba'da ayyan wi'raf al-janabah. Setelah dia niat menghilangkan najis junub, menghilangkan hadas junub, bila niat ightirafin wala qasdi akhdhil ma'i li gharadin akhar, dengan tanpa niat ightiraf, tanpa niat menjadikan tangan ini sebagai gayung, maka sorol ma'u musta'malan, maka air ini musta'mal. Ini pendapat pertama, wajib. Kemudian yang kedua, annaha la tajibu, niat ightiraf itu tidak wajib. Wa hadza qaulu jama'atin. Ini pendapatnya beberapa ulama, minhum asy-Syafi'i wa Ibnu Abdissalam wa Ibnu Ajil wal Ghazali. Ini beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i. Wa qala Abu Mahramah mengatakan fala yushaddidul alimu 'alal 'ami, mestinya orang alim itu tidak memberatkan orang awam. Bal yuftihi bi adami wujubiha, bahkan bagusnya difatwakan, maksudnya disampaikan bahwa tidak wajib niat ightiraf. Ini karena ini banyak yang nggak tahu, apalagi orang-orang yang ngerti masalah ini, maksudnya yang orang belajar fikih yang di pondok, di pesantren atau dia belajar kitab. Tapi orang umum kan nggak ngerti itu. Wah, kalau misalkan kita wajibkan, maka itu untuk memberatkan. Akhirnya sholatnya tidak sah, wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Tapi ini sebagai tambahan pengetahuan saja bahwa ada hal itu. Ada perdebatan mengenai apakah wajib niat ightiraf, menjadikan tangan ini sebagai gayung untuk ngambil air ataupun tidak.
ataukah tidak. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya lagi terkait air mustakmal? Nanti insyaallah pertemuan berikutnya nih, fima yufdil ma'a mimma yukhadithu minat tahirat. Nah, jadi air yang berubah sebab benda suci. Nah, itu seperti contoh tadi, air sungai berubah jadi coklat, air danau, air telaga berubah jadi hijau, atau air kolam dan seterusnya. Nah, itu berubah jadi warnanya berubah, tapi sebab hal-hal yang suci. Nah, itu kita bahas nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, semoga bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan oleh kita semuanya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.